Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila Kiai atas pemaparannya. Tadi sedikit ada pembahasan yang menyinggung soal thariqah. Dulu kami waktu ada di pesantren pernah membaca sebuah kitab. Nama kitabnya Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, tangan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Ajibah. Dan ini sudah sering kami tanyakan, namun kami belum mendapatkan penjelasan yang bisa betul-betul memuaskan hati dan pikiran kami. Di dalam kitab Iqadul Himam itu, Syekh Ibnu Ajibah menyatakan bahwa faman asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh fala yantaqilu ila amali tariqati hatta yuhaqqiqa amal syari'ati wa tartadha jawarihuhu ma'aha. Yang kami bingungkan adalah kenapa di sana ada standar dan ukuran seseorang bisa beralih kepada amalan thariqah itu harus betul-betul mentahqiq amalan syariatnya, dan watartadu jawarihuhu ma'aha, dan jawarih atau anggota badannya ini betul-betul terlatih di dalam amalan syariatnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan amalan syariat? Apa cukup yang al-wajibat saja atau mencakup terhadap yang al-masnunat sekaligus? Karena banyak kami temukan di luar sana orang awam yang ilmu syariatnya saja atau ilmu dohirnya saja belum berkompeten di dalam bidang itu, tapi sudah memberanikan diri untuk membaiatkan diri masuk ke dalam thariqah, padahal syariatnya belum matam atau belum tahqiq. Mungkin sekian pertanyaan kami. Matur suwun, terima kasih. Memang Pak ya, ada makalah yang mengatakan seperti itu, jikalau syariatmu belum mumpuni, jangan pernah naik untuk jenjang berikutnya. Tetapi lewat pertanyaan ini, sebelum kami menjawab, perlu kami tegaskan bahwasanya apa sih syariat itu? Apa sih thariqah itu? Apa sih hakikat itu? Apa sih makrifat itu? Kita harus paham satu per satu. Kalau kami menerjemahkan mudah untuk dipahamkan, saya laksanakan gini, saya umpamakan gini. Syariat adalah sebuah kendaraan. Kendaraan, entah kendaraan apa terserah. Thariqah adalah jalan. Hakikat adalah tujuan yang ada pada diri jenengan sebelum berjalan tadi. Makrifat adalah nyatane hakikat. Ketika Anda berkendara melewati jalan, mesti punya tujuan. Kemana? Oke, kita ke sebuah toko. Untuk beli apa? Beli pulpen. Sebelum datangnya syariah dan thariqah, hakikat itu sudah ada dalam diri jenengan. Tujuan Anda sudah ada. Saya ulang, sebelum datangnya syariat dan thariqah, sepeda dan jalan, dalam hati jenengan itu sudah ada tujuan untuk beli pulpen. Lah, biar nyata tujuan jenengan, jenengan berkendaraan. Kalau sudah sampai tujuan, tuku apa? Katakanlah tuku barokah. Sepeda sampai bawa masuk ke toko enggak? Jalan itu juga sampai bawa ke toko enggak? Jenengan hanya membawa tujuan. Masuk ke toko,
kemudian beli pulpen. Kalau sudah dapat pulpennya berarti itulah nyatanya hakikat disebut ma'rifat. Oke. Bagaimana kita itu bisa sampai pada ma'rifat? Syariah adalah kendaraan. Mana kendaraannya? Kendaraan sampai menuju makrifat syariat iku apa? Sebab ngene, Pak. Nyun sewu, nanti ada penjabaran tentang masalah syariat hakikat itu piye, torikoe hakikat iku piye, hakikate hakikat iku bagaimana? Mungkin itu diterangkan di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau nggak salah loh ya, dan dalam kitab-kitab yang lain. Tapi yang jelas, kalau kita memandang syariat adalah sebuah ilmu untuk mendidik jasmania sampean untuk bisa berakhlak istimaiyah. Hal ini ada kaitannya dengan ibadatul jawareh. Ada kaitannya dengan ibadah yang bersifatkan zahiriyah. Sebab manusia tidak hanya jasmani, uga juga rohani. Dididiklah jasmani kita dengan hukum syariah. Kita bahas, saya tidak membahas syariat hakikat, torikot hakikat, hakikat, enggak. Saya secara umum aja dulu. Dengan ilmu syariah itulah, maka di situ ada batas hukum antara larangan dengan perintah. Mengapa dikatakan syariat? Karena dohiriyah. Contoh sholat. Yang hukum syariat mendidik terhadap kita, jasmaniah yang melakukan. Ini belum menyentuh keruhaniah, belum. Masih menata tentang masalah jasmaniah. Lalu thariqahnya mana? Jalannya mana? Bapak Ibu, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kalau syariat itu sebuah ilmu sistem untuk mendidik kita biar bisa meninggalkan larangan, menjalankan perintah secara jawareh atau secara fisik, maka thariqahnya adalah sebuah nama dari seluruh ubudiyah. Baik ibadatul makhduf atau ghairu makhduf, murni atau tidak murni. Ini menata jasmani dulu. Sebab ada hubungannya dengan hablum minan nas. Hubungan sesama manusia, etika, akhlak ijtimaiyah. Sebab kalau ini tidak sampai lakukan, akan disisihkan di tengah masyarakat sesama umat maghrib, tung, gak salat. Berarti kan gak ngelakoni syariat. Tidak melakukan syariat, kita tidak bersyariat. Akhirnya digunjing tetangga. Lah, nama sebuah sholat, nama sebuah aktivitas sholat, itulah thariqah. Saya tidak bicara thariqah yang dipandu oleh jatman yang mutabaroh, bukan Pak ya, bukan. Saya tidak arahnya ke situ. Saya tidak menyentuh thariqah mutabaroh, itu bukan. Yang jelas thariqah itu ada jalan. Artinya sholat ini sebuah jalan. Untuk Anda bisa bertemu Allah. Harus dikasih tujuan.
Lah, tujuan inilah yang kusebut ilmu hakikat. Sebab tatkala jenengan iki sholat tanpa ilmu hakikat, aku tanya, ketemu Allah enggak? Jujur Pak, kami juga jebolan pesantren. Tapi bukan berarti saya alim, enggak. Saya enggak ngaku itu. Oh ngaku mondokku itu belakrak kok. Iya. Jujur saya katakan, ketika saat saya sholat, ini wajah itu tidak wajia, tapi menghadap samawati wal ard. Kejujuran ini harus kuungkapkan. Pertanyaannya, sholat yang seperti ini, apakah dianjurkan? Coba kita buka di dalam surah Al-An'am ayat 79. Ini kisahnya Nabiullah Ibrahim. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawat wal ard hanifah. Terus di belakang ditutup wama ana minal musyrikin. Artinya gini Pak. Jikalau sholat jenengan estu menghadap wajah Allah, berarti marifat toh? Karena membawa tujuan. Maka wama ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan. Gambarane jenengan sholat atine iki gak eling urusan donya. Ini samawat. Sekarang lewat ayat ini saya ambil mafhum mukhalafah. Artinya kebalikan daripada ayat ini. Ketika ini wajah tu tidak wajia tapi menghadap samawati wal ard, maka jelas manafi yang ada di sini hilang. Akhirnya wa ana minal, terima gak terima, fakta seperti itu kita. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Kisah Nabi Musa diperintahkan Allah di tengah-tengah kaum. Oleh karena kaum itu hatinya bittikhadikumul ijla, isinya adalah anak sapi atau sapi, artinya menyembah sapi, maka Nabi Musa diperintahkan Allah ke kaum itu mengatakan, innakum dolamtum amfusakum. Kamu itu telah berbuat dolim pada dirimu sendiri. Dengan bentuk apa? Bittikhadikumul ijlah. Menjadikan anak sapi sebagai penyembahan. Itu kinayah. Maknanya kita itu dalam hati kita ada selain Allah. Itu. Contohnya saya tadi, ada isinya samawati wal ard. Terus lalu bagaimana? Beliau Nabi Musa mengatakan solusinya. Jenengan, kaum itu dikongkon bertobat. Dengan cara faktulu anfusakum. Matikanlah dirimu. Bukan bunuh diri loh ya. Mematikan keakuanmu. Ini akan bisa manakala jenengan paham hakikat. Paham ilmu hakikat. Sebab gini Pak, mohon maaf. Ilmu syariat itu untuk mendidik jasmani. Supaya jenengan ini melakukan
ibadah jawareh, ibadah fisik itu betul. Lah hukum ilmu hakikat atau sering disebut ilmu tasawuf itu untuk mendidik rohani. Supaya jenengan itu punya akhlak pada Allah. Punya akhlak. Dan atau boleh saya artikan, apa fasilitas yang Allah berikan pada kita berupa thariqah jalan, sholat, zakat, puasa, haji, betul-betul bertemu Allah. Ini. Dari pertanyaan tersebut, apakah kok berani-beraninya dia belum bersyariat, kok ya wani-wani masuk ke hakikat? Mohon maaf Pak, saya tidak akan pernah menyalahkan terhadap manusia yang mengikuti proses dari syariat thariqat hakikat makrifat, dan saya pun tidak akan menyalahkan mereka yang syariatnya tipis langsung melebu hakikat. Karena saya sibuk memandang semua karena Allah. Hanya itu. Jadi perlu digarisbawahi, saya tidak akan pernah menyalahkan inisiatif atau ide sistem orang lain. Yang sistem itu berbeda-beda. Mungkin ya. Kados jenengan ini masanya sudah tidak seperti waktu jenengan umur 15 tahun. Jenengan sudah melampaui umur 40, 50, 60. Masa sih aku kate mencari setebal apapun syariatku, misalnya nggih. Terus aku tanya, cukup syariat ilmuku sampai kemana? Dikatakan cukup. Dan diperbolehkan untuk masuk di dalam thariqah hakikat. Bisa menjawab jenengan? Sampai sekarang saya tidak bisa menjawab. Batas saya itu cukup syariate dan boleh untuk ning thariqah hakikat makrifat. Sebetulnya thariqah jalan ini sudah sejak kecil Pak. Kita itu berthariqah. Saya tidak bicara thariqah muktabarah loh ya. Sebab saya tanya, Rasulullah thariqah ya Pak? Aku tanya. Ada yang bisa jawab? Tolong dibantu. S2 tolong, saya enggak tahu. Kalau bicara yang muktabarah ini, saya bertanya, dulu Rasulullah thariqahnya apa? Apakah yang muktabarah yang dinaungi Jatman ini beliau? Tolong dibantu. Saya karena tidak tahu. Tetapi saya dalam hati yakin dengan bahasa fa'budu hadza siratum mustaqim, segala macam nama aktivitas beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sholatnya bertemu Allah. Daharannya yo bertemu Allah. Bahkan sampak mohon maaf. Baik ibadah yang mahdhuf atau ghairu mahdhuf, murni atau tidak murni, beliau selalu menggunakan jalan itu untuk bertemu Allah. Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan saudara saya yang sibuk untuk menebalkan syariatnya, terus masuk dalam thariqah muktabarah, monggo, itu haknya sendiri. Dan saya pun tidak akan pernah menyalahkan. Bagi jenengan, mohon maaf, yang tidak menebalkan syariat, terus gak masuk thariqah muktabarah, tapi jenengan iki meyakini semua apa aktivitas yang diterjadikan Allah, jenengan jadikan sebagai
jalan untuk bertemu Allah. Tapi harus ada wasilahnya, Pak. Apa penyambungnya? Adalah dzikir. Hanya itu. Ringkes tak? Terus bagi saudaraku yang sibuk menebalkan hukum syariat terus lali tentang hukum hakikat, mohon maaf, umur jenengan kantun pinten? Kan kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Sebab bagaimana maksud Allah dalam satu ayat, Al-Isra ayat 27, 72, ayat 72. Tolong dibuka. Al-Isra 72. Allah katakan, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila." Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, terus meninggal di akhirat pun juga buta, wa adhallu sabila. Tolong iki yo dingen-ngen. Saya tidak mencari kebenaran, tidak membenarkan diri, enggak. Tadi sudah saya katakan, saya hormati segala saudara saya yang eksis terus dalam syariat, moh hakikat, monggo. Karena beberapa makalah sehingga beliau-beliau tidak berani untuk ke hakikat. Saya juga tidak menyalahkan bagi saudara saya, syariate ora pate ono, tapi wis wani masuk ning hakikat. Saya enggak berani menyalahkan. Mungkin dalam pertimbangan jenengan secara ruhaniyah, umur tinggal sedilut, belum ketemu Allah, belum mengenal Allah, akhirnya dia lebih mengementingkan ibadah yang bersifatkan kolbiyah, ruhaniyah ini. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Setahu saya, Pak, ning Quran iku nek bahas sholat wajib khusyuk. Khusyuk iku harus bertemu Allah. Setahu saya loh. Makanya saya cowari ayat per ayat. Ketika membahas sholat enggak pernah memakai kalimah fa'alah, mesti memakai kalimah koma, walaupun wazannya ikut wazan fa'alah, koma asluhu qawama ala waznin fa'alah. Ada apa dengan koma? Kalau boleh saya katakan, nek fa'alah adalah perilaku secara jasmani, nek koma tidak hanya jasmani tapi rohani. Mungkin ada makalah juga di dalam hikam, husnul a'mali nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Baguse laku dohir fisik iki ditentukan baguse laku keadaan rohaniyah jenengan. Ruhaniyah jenengan kali kula keadaannya ada dua, mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin, condong pada Allah atau condong pada selain Allah. Hanya itu. Nek sumbere ati ku condong pada Allah, maka mesti salate khusyuk. Nek hati condonge pada selain Allah, mesti salate ya ngono kuwi. Loh, kejujuran ku akui, Pak. Enggak bisa saya itu mendapatkan kekhusyuan salat ketika saat saya, mohon maaf, bergelut dengan syariat saja, sedangkan hakikat saya abaikan. Bagaimana mungkin saya membawa sepeda dan jalan itu tapi tidak membawa tujuan? Itu disebut apa? Saya bawa sepeda ke jalan muter-muter, ditanya, "Son, tujuanmu kemana?" "Mbo." Itu apa? Ya mungkin bahasa kula, aku melakrak. Nanten. Mesti harusnya ada tujuan. Syariat adalah tumpaan ilmu untuk jasmani,
Thariqah adalah sebuah jalan yang telah Allah berikan berupa nama-nama seluruh aktivitas yang disebut ibadah. Apakah ibadah mahdhuf, murni atau tidak murni? Murni contoh sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, murni. Pertanyaannya, apakah ketika ibadah murni itu betul-betul kita bertemu Allah? Atau malah bertemu makhluk? Ini semuanya yang jawab diri kita masing-masing. Hakikat adalah tujuan. Tujuan ini ada maksud daripada sebuah ilmu. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Ini. Ketika kami mendengarkan, lalu saya beriman, lalu saya mengamalkan, maka sampailah tujuan saya. Nyatanya tujuan adalah, nyatanya hakikat adalah makrifat, bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, bukan maksudnya sirroh hamba iki sok bertemu Allah, enggak. Kefanaan selain Allah dalam diri kita, maka yang nyata adalah Allah. Itulah namanya bertemu, itulah namanya makrifat. Bingung maneh. Mungkin ada di dalam keterangan hikam itu tentang makrifat itu ngeten Pak. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Enggak ada yang melihat, enggak ada yang dilihat, enggak ada mata untuk melihat. Yang ada apa? Nama-nama sudah fana itu. Gini ki. Manusia terbatas, akalnya terbatas. Enggak bisa masuk ke situ. Makanya harus dengan iman. Kalau iman bisa masuk. Jadi Pak, saya setuju dengan makalah yang panjenengan sampaikan tadi. Itu bagi kita yang waktunya masih panjang. Boleh. Dan itu lebih baik. Syariat ya kuat, ya toh? Terus masuk thariqah. Kalau kita membahas mutabaroh harus sanate munfasil. Harus sanate sambung. Mutasil, bukan munfasil, mohon maaf, mutasil. Harus sambung. Lah, sehingga dikatakan mutabaroh itu di situ. Sanatnya itu sambung sampai kanjeng Nabi. Terserah jenengan pakai thariqah yang mana. Ini kalau kita membahas mutabaroh. Tapi saya katakan dan saya bertanya, Rasulullah pakai thariqah yang mana? Selama ini kami belum pernah ada jawaban. Yang menguatkan, Rasulullah thariqah A, B, C, Z yang dalam mutabaroh. Belum sampai detik ini belum ada jawaban. Cuman di dalam jawaban hati saya, seluruh aktivitas yang diterjadikan Allah pada beliau itu dijadikan beliau sebagai fasilitas atau sebagai jalan untuk pertemuan beliau terhadap Allah. Namanya makalah, siapapun boleh bermakalah, ya toh? Makalah itu pendapat. Siapapun punya hak untuk berpendapat, siapapun. Cuman makalah ini bisa diterima apa enggak. Lah saya sendiri enggak butuh kok terima bangga. Enggak butuh itu saya. Karena sifat saya tentang fafirru ilallah adalah inni lakum minhu nadhirum mubin. Biasanya itu aku. Enggak ada urusan. Setiap makalahku itu harus ada yang mau terima atau tidak. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Dan saya bukan ngurusin jenengan harus mengikuti ajaran ini atau makalahku. Enggak. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak ada paksaan bagi panjenengan.
beriman atau tidak itu hak jenengan. Saya statusnya hanya menyampaikan saja. Urusan percaya gak percaya itu tergantung umat masing-masing. Rasulullah pernah ditegur Allah, Muhammad, jangan pernah kau memaksa terhadap umatmu untuk beriman seperti kamu. Sifat kamu hanya menyampaikan aja. Oleh sebab itu jangan sakit hati kau bila mana ada umatmu yang menolak, bahkan mencaci apa yang kau sampaikan, jangan. Lah ini bisa Pak, ati mboten ganjel manakala kita tidak memandang makhluk tapi memandang Allahnya. Sebab sudah jelas manusia sifatnya itu la haula walaku, tidak punya daya upaya untuk berbicara, melihat, mendengar, apalagi merasa ngerti, merasa alim, merasa pinter, merasa mulia, merasa enggak ada. Wala quwata, kekuatan apapun enggak bisa. Tapi semuanya itu manakala terjadi semata-mata illa bil, loh jelas toh? Wa malak Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kesimpulannya Pak, itu tergantung makom kita masing-masing. Kalau kita masih di makom am, yo harus tebal. Syariate harus. Makom am lo ya. Makom am. Beda dengan makom khos ataupun bahkan khawasul khawas. Beda pandangannya. Sama dengan ini tadi loh Pak. Nah, kelengkeng. Kalau jenengan iku memandang rasa manis itu dari makhluk, jelas datangnya dari makhluk. Ini buktinya secara realita, kalau saya tidak makan kelengkeng gak mungkin terjadi rasa manis. Benar toh? Miturut makom am kita. Tapi kita tidak sadar pandangan makom khos atau khawasul khawas. Makom khos atau khawasul khawas itu memandang Allahnya. Hidup di dalam rasa tadi. Lawang rasa sampean gak iso nggambarke, apalagi menggambarkan di dalamnya rasa itu, yaitu disebut laisa kamisli syai'un. Sebab jikalau tidak ada Allah di dalam dan di luar, gak mungkin makhluk itu bisa mendatangkan rasa manis. Lah, inilah perbedaan antara dua pandangan manakala sama-sama tidak mengerti pandangan satu sama lain, mesti gak iso ketemu. Gak iso clear. Sebab kita memandangnya makhluk. Buktinya kalau tidak ada kelengkeng, gak makan kelengkeng, ya memang gak terasa manis. Tapi kita gak sadar. Secara ruhaniyah, batiniyah itu ada Allah. Makanya sebab itu tergantung panjenengan. Kalau saya pribadi mungkin lihat kondisi. Kondisi sampean iki sampun sepuh-sepuh, sampun tua. Kapan meninggal ya enggak tahu. Kapan meninggal kita enggak tahu. Apakah nunggu harus tua? Belum tentu. Apakah harus sakit? Belum tentu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu sudah datang maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur. Kalau jenengan mempunyai pertimbangan. Umur ini kapan habisnya? Terus untuk menjelang kematian, syariat sampean saonoe, tipis-tipis ritek, tipis-tipis monggo. Fokuskan hakikat sampean ke makrifat. Ini kalau saya. Tapi bukan berarti saya menyalahkan mereka bergelut terus di dalam hukum
Ndak. Haknya orang itu masing-masing. Sakati paham nggih? Nggih. Jadi kami di sini sifatnya tidak mencari pembenaran, tapi saya hormati atas semua apa makom di dalam diri seorang manusia. Sebab tentang masalah dzikir nanti ada keterangan di hikam, orang berzikir itu ada 4 makom. Ono dzikir tapi atine lali nang Allah. Lesani ngucap atine lali. Nomor 2, ada orang berzikir itu mau hatinya berzikir tapi dia lalai terhadap Allahnya. Lesan dia berzikir tapi hati lalai. Kedua, hati dzikir, hati lalai Allah. Yang ketiga adalah orang berzikir tapi merasa Allah itu sudah dekat. Yang terakhir, ada orang berzikir sudah kefanaan selain Allah. Cocok pas syariat, thariqat, hakikat, makrifat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nggih. Mungkin dilanjut.